Shalom adik-adik. Aduh, sekali lagi Kak Priska. Shalom adik-adik. Pasti loh, senyum, sehat, semangat, ceria. Sekali lagi Kak, pasti loh, senyum, sehat, semangat, ceria. Wow, bertemu lagi kita pada hari ini di sekolah minggu online. Pada hari Minggu tanggal berapa Kak Priska? Agustus 2021. Ya, kita sudah memasuki bulan dan tanggal yang baru hari ini. Hari ini Kak Selin dan Kak Priska tidak sendiri. Ada siapa saja ya Kak Priska? Ada Kak Ito, ada Kak Karuni, Kak Kisya, Kak Edel, tim gerak hari ini, dan tim pemusik hari ini ada siapa saja ya? Kak Paul, Kak Caca, dan Kak Lea. Ya, halo semua. Hari ini kita punya tim musik hampir terus yang luar biasa untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi kasihan Kak Priska mau kasih tahu tema hari ini apa? Tema hari ini yaitu menghargai perbedaan. Sekali lagi, menghargai perbedaan. Nah, perbedaan itu seperti apa ya adik-adik? Di sini Kak Selin pakai sarung rote. Kak Priska pakai sarung apa Kak? Kak Priska pakai sarung sagu. Wah, ada juga sarung timur. Berarti itu adalah contoh-contoh perbedaan dalam suku bangsa. Nah, tapi kita tidak boleh menyamakan perbedaan, tapi kita harus satu dalam Tuhan dalam perbedaan yang ada. Adik-adik di rumah, Kak Selin dan Kak Priska undang adik-adik untuk berdiri. Love San Kristus. Yes, yes, yes. Love San Kristus. Yes, yes, yes. Kita angkat pujian, bertemu dalam kasihnya, disambung dengan satukanlah hati kami. Dengan semangat adik-adik. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersembah kita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi,
sudah duduk yang manis bersama kakak adik orang tua di rumah. Kita siapkan hati kita, duduk yang manis. Kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita menaikkan pujian, di hati inilah rumahmu. Shalom Tuhan yang baik, terima kasih banyak Bapa atas anugerah-Mu kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami semua anak-anak-Mu, baik kami yang ada di tempat ini maupun orang tua dan adik-adik yang berada di rumah. Terima kasih Engkau telah satukan dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya walaupun kami di berbeda tempat Tuhan, Engkau boleh satukan hati kami semua dari sini dan di rumah untuk bersama-sama kami melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Kami mohon pertolongan kasih-Mu untuk memimpin ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal sampai berakhir dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami kepadamu dalam nama Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kakak mau pesan untuk adik-adik di rumah. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Ito. Namun sebelum itu, kakak minta adik-adik di rumah menyiapkan Alkitab, hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Ya. Nanti ada pesan-pesan yang disampaikan dari adik-adik. Ingat, dengar, dan catat dengan baik pesan-pesan apa saja yang akan disampaikan ya. Namun sebelum itu, kita bangkit berdiri dan kita akan pujian yang menyatakan apa, Kak Celine? Menyenangkanmu. Tuhan, ku menyenangkanmu.
Baik, adik-adik semua, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tuntunan dan penyertaan-Mu hingga detik ini. Kami semua dapat berkumpul kembali, kami semua bisa memulai pada sekolah minggu online dengan baik. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati agar sebentar firman yang hamba sampaikan oleh adik-adik di rumah mengerti dan boleh melaksanakannya dalam tiap kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, sekali lagi shalom adik-adik semua. Waduh, luar biasa, kita bertemu lagi di bulan yang baru 1 Agustus 2021 ya. Kita patut bersyukur dan atas penyertaan Tuhan untuk kehidupan kita nih ya. Hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 12 ya. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab dan buku catatan buku hariannya ya. Kita buka sama-sama Alkitab dari 1 Korintus 12
ayat 13 dan ayat 25. Ya, sekali lagi 1 Korintus 12 ayat 13 dan ayat yang ke-25. Ya, itu akan membacakannya untuk adik-adik semua. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dan ayat yang ke-25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi semua anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Wah, pembacaan firman Tuhan dari kedua ayat ini. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau adik-adik lihat tadi dari awal, ya, kakak-kakak menyanyi berdiri di atas panggung, tapi tidak asing nih dengan dekorasi yang ada di belakang. Ya, dekorasi yang ada di belakang. Wah, luar biasa sekali, ada peta Indonesia, ya, peta dari Indonesia dengan begitu banyak budaya yang ada, ya, baju adat setiap daerah yang begitu rupawan dan luar biasa. Kalau adik-adik lihat, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, adik-adik, dari peta ini, ya, tema yang hari ini Kak itu membawakan yaitu menghargai perbedaan. Luar biasa ya, menghargai perbedaan. Ya, begitu banyak budaya, begitu banyak adat istiadat, karena Indonesia ini sangat luas dan besar. Ya, sehingga tema hari ini menghargai perbedaan. Oke adik-adik, ya. Pada 1 Korintus 12 ayat 13 sampai ayat 13 dan 25 ini, surat ini diawali dengan melihat, ya, Bapak Paulus, ya, membuat surat ini diawali dengan melihat kondisi jemaat di Korintus pada saat itu, ya, melihat letak yang sangat strategis wilayah Korintus, karena wilayah tersebut, ya, menjadi pusat perdagangan dan juga menjadi pusat dari kebudayaan, ya, karena penduduk yang sangat beragam, ya. Namun adik-adik, ternyata, ya, keanekaragaman yang sangat besar itu tidak membawa jemaat Korintus untuk saling membantu dan saling melengkapi adik-adik. Ya, begitu banyak perbedaan budaya, keanekaragaman, ya, karena wilayah Korintus itu wilayah pusat perdagangan. Semua orang, ya, pada saat itu, ya, ada di Korintus. Ya, begitu banyak perbedaan, tetapi, ya, pada saat itu jemaat Korintus tidak saling membangun, tidak saling melengkapi satu sama yang lain. Ya, sehingga Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus. Ya, sehingga pada saat itu jemaat Korintus terpecah belah. Ya, jemaat Korintus terpecah belah. Atas dasar inilah Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, Bapak Paulus ini mengatakan bahwa kesatuan itu dinyatakan dengan tidak adanya lagi orang Yahudi, orang Yunani, budak, orang merdeka, kaya dan miskin, dan lain sebagainya. Ya, kalau kayak Indonesia dulu tahun 1945 sebelum merdeka, Indonesia itu banyak sekali perbedaan, ya, sehingga orang-orang tidak mau mendekat orang miskin, orang kaya tidak boleh disentuh, ya, karena Indonesia waktu itu belum merdeka. Begini kan Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa tidak adanya perbedaan. Ya, jemaat dipersatukan, ya, jemaat Korintus dipersatukan bukan dengan kemiripan atau dengan kecocokan tertentu. Ya, maka yang akan terjadi kalau kemiripan dan kecocokan itu, ya, terjadi itu akan menimbulkan yang namanya perpecahan, karena semua orang dengan kondisi
pikiran yang sama, ya, akan menimbulkan perpecahan. Tetapi, ya, Paulus mau mengatakan kepada jemaat Korintus, ya, kita dipersatukan, jemaat dipersatukan karena kita mempunyai satu kepala. Siapa itu? Ya, Yesus Kristus, adik-adik. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, baiklah kita di dalam persekutuan, mari kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang tidak begitu kita sukai. Ya, walaupun berbeda, karena berbeda kita tidak menyukai orang tersebut. Ya, adik-adik punya teman-teman di sekolah kan? Ya, teman-teman di sekolah juga berbeda. Kita di Nusa Tenggara Timur tidak sama, tidak berbeda. Ya, contoh tadi Pak Yoni dan Pak Priska mencontohkan, ya, memakai kain adat. Ya, itu salah satu perbedaan dengan adat. Nah, kita juga belajar untuk mengasihi orang-orang yang tidak begitu kita sukai. Ya, mereka berbeda dari kita. Ayat 13 dan 25 ini mengajarkan untuk kita menerima dan kita menghargai satu sama yang lain. Ya, walaupun ada perbedaan, bukan merupakan sesuatu yang utama. Ya, yang utama itu adalah Roh yang mempersatukan kita dan Tuhan yang sudah menerima kita sebagaimana adanya. Ya, adik-adik. Cuma hari ini, mari kita sama-sama menghargai satu sama yang lain, sama-sama menerima satu sama yang lain. Ya, kita akan masuk dalam kreativitas adik-adik. Untuk itu terus melihat kreativitas, ya, karena ada penilaian tertentu. Iya. Silakan kakak-kakak. Oke, halo adik-adik semuanya. Saatnya kita akan aktivitas. Dan seperti biasa, adik-adik akan ditemani oleh Katri dan juga Kak Febri. Oke, hari ini kita akan membuat yang namanya surat kasih. Jadi surat kasihnya seperti itu adik-adik. Nah, kemarin kan kakak sudah sempat posting di Facebook dan juga Instagram mengenai alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk aktivitas hari ini. Jadi kakak harap adik-adik sudah mempersiapkan alat dan bahan tersebut. Kakak akan sebutkan ulang ya. Yang pertama kita butuh yang namanya kertas origami. Terserah sih kalau adik-adik punya di rumah, adik-adik bisa siapkan kertas, pakai kertas apa saja. Kemudian kita juga butuh alat tulis. Di sini kakak menggunakan spidol. Kemudian kita juga butuh lem, ada lem kertas maupun double tip. Dan yang terakhir kita butuh gunting. Oke, kita langsung masuk dalam tutorialnya. Yang pertama, ambil salah satu kertas origami yang telah disiapkan terlebih dahulu. Lalu pada bagian sudut, kertas adik-adik lipat. Pada bagian sudut yang pertama adik-adik lipat seperti itu. Kemudian adik-adik lipat di bagian sudut yang lainnya juga. Lakukan hal yang sama pada sudut yang lain. Nah, jika kalau adik-adik melipat dengan benar, maka akan terlihat bentuk surat. Kemudian, adik-adik bisa pakai lem atau double tip pada bagian tepi kiri dan kanan surat supaya lebih rapi. Di sini Kak Febri menggunakan lem kertas. Jadi adik-adik lem pada bagian tepi surat kiri dan kanan supaya terlihat lebih rapi adik-adik. Oke, sudah jadi surat ya. Kita tinggalkan sebentar. Kita ambil salah satu kertas yang lain yang sudah kita persiapkan. Kemudian adik-adik bagi menjadi 3 bagian. Bagi menjadi 3 bagian dengan menggunakan gunting. Ingat, buat adik-adik yang masih kecil, adik-adik bisa minta bantuan papa dan mama untuk membantu adik-adik menggunting. Oke, kita gunting menjadi 3 bagian. Lipat di bagian salah satunya lagi, lalu kemudian kita gunting lagi.
Jika sudah, adik-adik ambil kertas tersebut dan adik lipat berulang kali sesuai yang dicontohkan oleh Kak Febri. Nah, jika sudah, adik-adik bikin gambar pola manusia. Sederhana saja pola manusianya, kepala, tangan, dan kaki. Oke, buat sederhana saja. Buat adik-adik yang masih kesulitan bisa minta bantuan kakak atau papa dan mama ya. Oke, ikut seperti apa yang dilakukan oleh Kak Febri. Ada kepalanya, ada tangan, ada badan, ada kaki. Oke, setelah itu kita akan gunting. Gunting perlahan ya adik-adik, sesuai dengan bentuk pola gambar manusia tersebut. Sekali lagi, buat adik-adik yang masih kecil, minta bantuan kepada papa, mama maupun kakak untuk membantu adik-adik menggunting pola tersebut. Ya, guntingnya perlahan. Jangan sampai melewati garis dari pola tersebut ya adik-adik. Ingat, sesuai dengan pola. Kita gunting. Oke. Nah, jika berhasil, maka adik-adik akan mendapatkan bentuk anak-anak bergandengan tangan seperti itu. Kemudian, gambar tersebut adik-adik bisa tempel di bagian belakang surat. Adik-adik tempel menggunakan lem atau double tip di bagian belakang surat. Oke. Adik-adik sesuaikan ya ukurannya. Di situ kan anak-anaknya ada 4 tuh, tapi kan dengan ukuran suratnya tidak pas. Jadi adik-adik bisa gunting ukuran yang tidak pas. Oke, kita gunting supaya terlihat lebih rapi ya adik-adik. Itu ada bagian tangannya yang keluar, kemudian ada beberapa bagian orang yang keluar ya adik-adik dari surat tersebut. Adik-adik bisa gunting saja supaya kelihatan lebih rapi. Nah, akan jadi seperti itu. Kemudian kita ambil salah satu kertas yang lain lagi yang sudah kita potong tadi. Kemudian kita lipat ke depan dan ke belakang. Ikut seperti yang Kak Febri buat ya. Kita lipat ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Nah, adik-adik lipat seperti itu hingga membentuk pola daun. Oke. Jika sudah, adik-adik ambil surat yang tadi, kemudian adik-adik tempelkan pola daun tersebut pada bagian depan surat. Adik-adik hias di bagian depan surat. Ya, mungkin kalau adik-adik yang kesulitan menggunakan double tip bisa juga pakai lem biasa. Oke. Jika sudah, kita tempelkan pada bagian depan untuk menghiasi surat tersebut. Supaya surat tersebut menjadi lebih cantik ya adik-adik, seperti itu. Nah, terakhir kita ambil kertas origami yang tersisa. Kemudian adik-adik tulis ayat firman Tuhan hari ini. Ayo, tadi siapa yang masih ingat? Ayat firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 13 dan 25. 1 Korintus 12 ayat 13 dan juga 25. Kemudian di bagian bawahnya adik-adik tulis, aku mensyukuri dan menghargai setiap perbedaan. Sekali lagi, aku mensyukuri dan menghargai setiap perbedaan.
Oke, jika sudah adik-adik bisa memasukkan kata tersebut dalam surat yang sudah adik-adik buat. Oke, jadi deh surat kasih kita. Ingat adik-adik, kreativitas ini adik-adik bisa kasih ke siapapun, kasih ke papa maupun mama maupun kakak dan adik untuk mengingatkan mengenai pesan firman Tuhan tentang menghargai perbedaan. Dan jangan lupa setelah adik-adik buat, adik-adik foto dan posting ke Facebook maupun Instagram dan tandai Pargemit Silo karena akan ada hadiah buat 3 orang tercepat ya adik-adik. Ingat, foto dan posting ke Facebook maupun Instagram dan tag Pargemit Silo naik Klaten 1. Oke deh, sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Wah, luar biasa. Terima kasih kakak-kakak kreativitas sudah membuat surat kasih. Nah, adik-adik, seperti surat kasih hari ini, ya, kita mau belajar untuk menerima perbedaan. Ya, seperti firman Tuhan, kita mau kasih pesan-pesan nih untuk adik-adik, ya, pesan-pesan untuk adik-adik semua. Oke, yang pertama, Allah menciptakan manusia berbeda-beda, untuk itu salinglah menerima dan salinglah menghargai. Ya, Allah menciptakan begitu banyak manusia, ya. Untuk itu untuk adik-adik, mari kita saling menerima dan saling menghargai. Yang kedua, ayo memberi contoh tindakan menolong tanpa membeda-bedakan. Pesan-pesan firman Tuhan itu adik-adik, jangan lupa ya, kita tunggu postingannya di Instagram atau Facebook. Ya, oke. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus memberkati, ya Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini boleh kami laksanakan dalam tiap kehidupan kami. Ajarkan kami untuk tidak saling membeda-bedakan, menghargai setiap perbedaan yang ada. Glory haleluya, amin. Terima kasih Kak Ito yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita pada hari ini. Kak Priska, tadi Kak Ito menyampaikan pesan apa saja ya Kak? Pesan yang tadi disampaikan oleh Kak Ito, yang pertama, Allah menciptakan manusia berbeda-beda, untuk itu salinglah menerima dan menghargai. Ya, kita punya banyak perbedaan di muka bumi ini adik-adik. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, tapi dari perbedaan itu kita harus saling menerima dan menghargai. Yang kedua apa Kak Priska? Yang kedua, memberi contoh tindakan menolong tanpa membeda-bedakan. Ya, salinglah tolong menolong tanpa membeda-bedakan. Jangan karena Kak Priska ini orang Sabu, kalau orang Sabu Kak Kisha orang Timur, beda sama tolong menolong, sama tolong dong, kadang beda suku dengan beta. Tapi ingat adik-adik, walaupun kita berbeda harus tolong menolong, karena kita khususnya di NTT ini banyak suku, bangsa, bahasa, budaya. Karena itu sayanglah kita dalam kasih Tuhan untuk menghargai perbedaan yang ada. Meresponi firman Tuhan pada hari ini kita menyanyikan apa Kak? Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak. Tuhan Kristus. Yes, yes, yes. Jangan penuh semangat, kita menaikkan pujian ini.
mensucikan semua anak-anak yang ada di dunia. Kulit kuning, putih, hitam, Tuhan Yesus cinta. Baik, sekarang kakak mau beritahu untuk adik-adik di rumah, siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, adik-adik di rumah yang ada berdiri bisa silahkan duduk. Siapkan hati, duduk yang manis. Kita akan berdoa syafaat bersama. Tapi sebelum kita berdoa, kita sama-sama menaikkan pujian, sampaikan pada Yesus. Terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan-Mu dari awal ibadah dengan berakhirnya yang baik. Kami bertaruh semuanya di dalam tangan kemasihan-Mu. Untuk kami yang bertugas
kami juga di rumah telah mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya kami boleh diberkati oleh Tuhan setiap kehidupan kami sehari-hari. Kami percayakan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Adik-adik yang di rumah, tapi saya dan kakak-kakak semua, kita sudah sampai penghujung ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kaza dan Kak Priska dan kakak-kakak di sini mengingatkan kepada adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk minggu depan tetap mengikuti sekolah minggu online. Jangan lupa ya adik-adik, di halaman Pargemit Silo akan ada live di situ. Jadi adik-adik jangan lupa ya, tepat pukul 10.15. Nah, kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh semangat. Kaza dan Priska mengajak adik-adik untuk